Berikan kami satu lagi kesempatan untuk menikmati hadirat Allah. Kami bersyukur Tuhan, pujian sudah kami naikkan, sembah kami berikan kepada Engkau, Raja segala raja yang layak menerimanya. Kami bersyukur Tuhan, dan kesempatan yang luar biasa ini, kami rindu firman-Mu menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami sekalian. Berkenan Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami semua yang hadir diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian kebenaran yang Tuhan perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Hikmat Allah dicurahkan di atas setiap kami, baik hamba yang bicara, bahkan semua umat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya jam pemberitaan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, puji Tuhan, pada kesempatan pagi diberkati ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kegagalan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak dialami oleh setiap kita. Ya, manusia di bawah kolong langit ini pasti saja pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kegagalan ini saudara ada dua hal. Yang pertama adalah kegagalan secara jasmani. Ya, orang bisa gagal usahanya, mungkin saudara pendidikannya, sekolahnya, cita-citanya, itu bisa saja alami kegagalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan banyak contoh real fakta di lapangan, orang-orang yang gagal dalam usaha, gagal dalam mencapai cita-cita, gagal dalam berbagai hal-hal jasmani. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada kegagalan-kegagalan yang sifatnya adalah rohani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau gagal secara jasmani, ya paling kita bangkrut, hilang sesuatu. Ya, lalu kemudian saudara, kita mungkin usaha lagi untuk bangkit dari kegagalan itu secara jasmani, dan kemudian usaha mungkin diberkati. Tapi kalau bicara soal kegagalan secara rohani, ini saudara sangat berbahaya bagi hidup kekristenan. Apalagi kalau itu tidak diperhatikan dengan seksama, tidak dibenahi, tidak diperbaiki. Saudara, kegagalan secara rohani itu akan membawa orang kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak orang yang mengalami kegagalan secara rohani. Abraham pernah mengalami kegagalan secara rohani karena dia disuruh untuk menanti janji anak yang lahir di masa tuanya, tapi dia kemudian akhirnya tidak sabar menanti janji, sehingga dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Itu sebuah kegagalan, saudara. Tapi kegagalan rohani yang dialami oleh Abraham kemudian disadari dan dia bangkit. Daud pernah mengalami juga kegagalan karena dia berzina dengan Batsheba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mengalami kegagalan, tapi juga kemudian dia bangkit. Salomo juga pernah mengalami kegagalan karena dia mempunyai istri yang cukup banyak, ya, gundik yang cukup banyak, sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan membawa dia kepada penyembahan kepada ilah-ilah lain, atau penyembahan kepada Allahnya bukan Allah YHWH itu, atau Allah Yahweh. Dia mengalami kegagalan.
Tapi juga di masa tuanya, dia kemudian menyadari kegagalannya secara rohani dan dia bangkit dari keterpurukannya. Tapi saudara, ada fakta di dalam Alkitab yang lain yang kita menemukan bahwa orang-orang itu mengalami kegagalan, namun mereka tidak mau bangkit lagi dari kegagalan. Justru akhirnya terpuruk di dalam kegagalan. Misalnya Saul, saudara. Saul pernah gagal, tetapi ketika dia gagal, dia tidak bangkit lagi dari kegagalan itu. Sampai akhirnya dia mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, saudara. Ya, Yudas Iskariot juga pernah mengalami kegagalan. Tapi ketika dia mengalami kegagalan, dia tidak mau bangkit dari kegagalannya. Dan akhirnya juga sama, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau gantung diri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada pagi hari ini mau belajar dari firman Tuhan. Saya sekali lagi bicara soal hal-hal yang sifatnya secara rohani. Bahwa mungkin di tahun 2023 ada kegagalan-kegagalan secara rohani yang kita mungkin sudah lakukan. Ya, mungkin itu saudara tahun 2023 tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sehingga ibadahnya bolong-bolong, ya, jarang-jarang, ya, baru datang gereja, mau-mau baru datang ibadat. Atau juga ada kegagalan-kegagalan yang lain, jatuh di dalam dosa ini, jatuh dalam dosa itu, saudara. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita hadir pada pagi hari ini di tahun 2024, itu artinya Tuhan bukan hanya mau saudara dan saya ada, bukan juga Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam kegagalan, tapi Tuhan mau kita bangkit dari kegagalan kita. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mulai dengan sebuah pendahuluan ayat dalam kitab Amsal, ya, pasal 24 ayat yang ke-16. Kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 24 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Angka 7 di dalam Alkitab itu selalu menunjuk kepada kesempurnaan, saudara. Ya. Tetapi ayat ini bilang orang benar itu biar jatuh sampai sempurna. Artinya jatuh yang jatuh berulang-ulang kali. Ya. Tetapi kalau orang itu adalah orang benar, maka teks itu mengatakan ia bangun kembali. Ya, itu cirinya. Jadi tidak ada orang benar yang jatuh terus. Jadi kalau orang jatuh terus, itu pasti dia orang fasik. Ya. Orang kalau jatuh dan terus roboh dan akhirnya masuk ke dalam bencana, kata firman Tuhan, itu pasti orang fasik. Yang tadi saya kasih contoh, Saul, Yudas. Nah, itu orang-orang yang kelihatannya kayak orang Kristen atau orang benar, kelihatannya rasul, kelihatannya percaya Tuhan. Tapi sebenarnya mereka hidup dalam kefasikan. Karena orang benar itu jatuh, tapi dia pasti akan bangun kembali. Itu kata firman Tuhan. Orang benar itu jatuh, tapi pasti akan bangkit kembali. Nah, pastikan kita ada pada kelompok orang benar. Yang meskipun kita pernah gagal, kita pernah jatuh, bahkan mungkin sekali lagi tadi saya katakan, kita jatuh itu bagi sekelompok orang yang melihat kita, orang bilang, wah dia parah betul-betul ini. Ya. Orang mungkin lihat saudara dalam kacamata yang negatif, bahwa saudara ini mungkin orang yang sudah dibuang, tidak jadi apa-apa lagi. Tapi kalau saudara masih dengar ayat Amsal 24 ayat 16, pastikan bahwa saudara adalah bukan orang yang terus jatuh, tapi orang yang akan bangun kembali. Karena Alkitab berkata dengan jelas
bahwa orang benar itu jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan mengangkatnya, tangan Tuhan akan membangkitkannya. Itulah orang-orang yang benar. Karena itu pada kesempatan pagi diberkati ini saudara, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Ini orang pernah mengalami yang namanya kegagalan, pernah mengalami jatuh, tetapi kemudian dia bangkit kembali dari kegagalannya. Dia bangkit kembali dari saudara keterpurukannya. Orang ini namanya adalah Yakub. Mari kita perhatikan saudara kitab Kejadian pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, kitab Kejadian pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat 22, kita akan belajar dari Yakub yang bangkit dari kegagalannya. Saya cerita saja, ini ayat saya tidak kutipnya, saudara, nanti kita dalam bagian-bagian tertentu baru kita akan membaca ayat-ayatnya. Saya cerita sedikit tentang Kejadian 28 ayat 1 sampai 22, dan saya rasa cerita ini juga bukan cerita baru buat kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Yakub pernah menjadi seorang penipu, ya. Karena dia ingin hak kesulungan, maka dia akhirnya menipu ayahnya Ishak, yang pada waktu itu matanya sudah rabun, tidak bisa melihat dengan jelas lagi, sehingga saudara Yakub bersama Ribka bersepakat untuk kemudian menipu Ishak, sehingga Ishak kemudian memberikan berkat hak kesulungan itu kepada Yakub. Ceritanya sederhana, bahwa waktu Esau pergi untuk memburu sesuatu hasil buruan bagi bapaknya, ternyata Yakub dengan Depu Mama sepakat. Mereka kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan memasak semangkok kacang merah, ya, lalu kemudian juga bikin hidang-hidangan hasil buruan, ya, lalu kemudian datang dan berikan itu kepada Ishak, sehingga Ishak tertipu dan kemudian memberkati Yakub. Saudara terkasih dalam Tuhan, ending dari cerita itu akhirnya Esau datang dan kemudian ingin mendapatkan berkat hak kesulungan, tetapi Ishak sudah memberikan kepada Yakub, dan Yakub akhirnya saudaraku menjadi musuh daripada Esau. Esau benci kepada Yakub karena telah mengambil hak kesulungan daripada Esau. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 28, Esau ini kemudian Yakub kemudian lari meninggalkan rumahnya, atau keluar dari rumah Ishak, keluar dari rumah Ribka dan menuju ke omnya, yang waktu itu saudara terkasih dalam Tuhan ada di tempat yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan itulah, dalam Kejadian pasal 28 kita menemukan bahwa Yusuf bermimpi. Tepatnya waktu itu dia ada di Betel, ya. Dia bermimpi, dan waktu dia bermimpi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia mengalami mimpi, dia mengalami saudara perjumpaan dengan Allah. Kegagalan yang sedang dialami oleh seorang yang bernama Yakub itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dialami seorang diri. Yakub memang sudah mengkhianati saudaranya Esau. Yakub sudah menipu bapaknya Ishak. Saudara yang terkasih, dia mengalami kegagalan secara rohani. Tetapi dengarkan baik-baik, di saat dia gagal, Tuhan tidak meninggalkan dia. Di saat dia gagal, Tuhan masih mau membangkitkan dia. Buktinya, Tuhan hadir di dalam mimpi ketika Yakub ada di Betel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan. Banyak kali orang berpikir bahwa ketika seseorang mengalami kegagalan, bahwa Tuhan juga tinggalkan orang itu. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan sebenarnya mau supaya orang itu bangkit dari kegagalan. Tuhan tahu keterpurukan kita. Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu keteledoran kita.
Tuhan tahu saudara cara kita mengambil keputusan yang salah. Tuhan tahu. Tapi Dia tidak tinggalkan kita di saat kita gagal. Dia hadir di dalam hidup kita sekalian. Persoalannya adalah ketika Tuhan hadir, banyak orang yang tidak responi Tuhan di dalam hidupnya. Dia lebih suka tinggal di dalam kegagalannya. Dia lebih suka tinggal dalam keterpurukannya. Saudara, Saul waktu gagal, apakah Tuhan lari ke tinggal dia? Tidak. Meskipun Alkitab bilang roh Allah sudah mundur daripada Saul. Tetapi saudara lihat, Daud Tuhan pakai untuk saudara datang melayani Saul berulang-ulang kali. Kedatangan Daud, saudaraku, yang mana memainkan alat musik, lalu kemudian roh setan itu mundur, sehingga saudaraku Saul bisa bergembira, bersuka cita. Itu sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan lewat pribadi seorang yang bernama Daud. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud kan melayani dengan sepenuh hati. Tapi Saul tidak meresponi itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Daud pernah, saudaraku, mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Ya, dia masih bilang, siapa yang berani sonto hamba yang diurapi? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, berarti saudara terkasih dalam Tuhan, kegagalan Saul itu bukanlah titik akhir sebenarnya. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi toh, ini yang dia tidak lakukan. Dia tidak mau merespon. Beda dengan seorang yang bernama Yakub. Yakub bangkit karena ia percaya kepada firman Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita butuhkan. Jadi jangan lihat kegagalan saudara. Jangan lihat saudaraku keterpurukan saudara. Tapi lihatlah kepada firman Tuhan yang datang kepada saudara. Kalau firman Tuhan itu masih diresponi, itu artinya ada tanda-tanda titik baik. Kalau orang masih mau respon kepada firman Allah, itu artinya dia sebenarnya mau bangkit dari kegagalan. Kalau ada orang yang masih mau buka hati terhadap firman Tuhan, itu artinya kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kalau ada orang yang masih berkata, Tuhan, berfirmanlah, aku siap untuk mendengarkan. Meskipun aku sudah jatuh berulang-ulang kali, aku sudah gagal untuk kesekian kali, tapi kalau Engkau berfirman, aku dengar, aku percaya, maka saudara akan bangkit dari kegagalan. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini ayat Kejadian 28 ayat yang ke-20. Mari jemaat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Kapan ini nasar keluar? Perhatikan ayat 15. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ada amin. Jadi saudara, di ayat 15 Yakub dengar ini firman. Begitu dengar ini firman, ayat 20 dia ulang lagi itu firman. Dia bilang, Tuhan, beta bernasar, jika Allah menyertai, melindungi, melindungi aku, dan aku ditempuh oleh jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk kumakan, pakaian untuk kupakai. Dia nasar kembali itu firman yang diucapkan di ayat yang ke-15. Kalau seorang bernasar terhadap apa yang diucapkan oleh Tuhan, itu tanda dia percaya kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Padahal Tuhan subuang dia nih, saudara. Padahal sekali lagi dia bikin kesalahan fatal, menipu, saudara. Dia bikin kesalahan yang boleh dikatakan ini tidak menyenangkan.
Tapi sekali lagi, di saat dia gagal, ada firman yang datang dan dia responi kebenaran firman Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Yakub bernasar itu sesuai dengan firman yang dia dengar. Yakub bernasar itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan nasar-nasar ucapan asal sekedar berkata, tapi ini betul-betul berdasar kepada apa yang firman Allah katakan Tuhan. Mungkin tadi dia sone yakin lah, ini mau jadi apa nih? Beto sulari keluar dari rumah, pibai kobe om tarima beta, dan lain sebagainya. Tapi saudara yang terkasih, di tengah-tengah kondisi yang gundah gulana, di tengah-tengah keadaan yang tak pasti, di tengah keadaan yang tidak ada pertolongan, Tuhan datang kepada Yakub dan berfirman kepadanya, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, di jalan mana kau tempuh, aku akan ada di sana. Aku akan menyertai engkau, akan membawa kau kembali ke negerimu, memberi engkau makan, memberkati engkau dengan pakaian. Itu janji Tuhan kepada Yakub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa ada begitu banyak janji yang kita dengarkan dalam khotbah-khotbah, ya saudara. Ketika kita ada dalam keterpurukan, ya saudara. Tuhan tidak pernah bilang dia akan buang kita. Dia tidak peduli kita, ya saudara. Dia bahkan cari kita. Tapi adakah orang-orang yang percaya terhadap kebenaran ini dan kemudian mau meyakini kebenaran itu dalam nasarnya kepada Tuhan? Saudara, nasar itu selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak ada nasar yang sekedar diucapkan tanpa ada perbuatan. Itu tidak ada. Semua nasar itu selalu diwujud nyatakan dalam tindakan. Itu nasar yang benar. Lihat khotbah pasal 5 ayat yang keempat. Mari kita baca jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Orang yang bernasar itu pasti akan menepati. Kata menepati itu berarti mewujudkan nasar itu, menindaklanjuti nasar itu. Itu orang yang bernasar. Ya. Jadi kalau Yakub bernasar, pasti dia buat. Ya. Apa yang Yakub mau buat bagi Tuhan? Nah, ya, pagi hari ini kita akan belajar ini. Jadi orang kalau dengar firman, lalu kemudian dia mau bernasar kepada Tuhan dengan itu firman, itu dia pasti akan wujud nyatakan itu kebenaran dalam depu hidup, saudara. Dia akan mulai bangkit dari kegagalannya dengan menyatakan nasarnya kepada Tuhan, dengan membuktikan nasarnya kepada Tuhan. Dia akan bangkit dari kegagalannya karena dia percaya akan firman itu, dia percaya akan kebenaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kita sekarang pagi ini lihat, nasar ini menjadi bukti, ciri-ciri orang yang bangkit dari kegagalan. Nasar ini sekali lagi menjadi bukti orang yang mau bangkit dari kegagalan. Apa saja nasar dari Yakub? Mari kita perhatikan ayat 21. 1, 2, 3. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu nasar yang pertama. Tuhan, kalau benar kau menyertai aku, melindungi aku. Tuhan, kalau benar kau akan memberkati aku di perjalanan dan membawa aku selamat sampai ke rumah ayahku. Yakub bilang begitu. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Orang yang mau bangkit dari kegagalan, nasar ini harus ditepati. Saudara, apakah yang harus kita tepati kalau kita mau bangkit dari kegagalan? Ingat baik-baik, Tuhan harus menjadi Allah kita. Ada amin? Loh, ini kalimat ini saudara, waktu saya baca ini saya juga bingung. Kenapa? Tuhan jadi Allah lagi, ya. Tuhan menjadi Allahku. Nah, kata Tuhan ini saudara
Saya sengaja tulis huruf besar semua, ya. Karena kalau Tuhan itu huruf besar semua, ya, itu menunjuk kepada nama pribadi Allah. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata YHWH. Nah, itu huruf mati semua. Kan Ibrani itu tidak ada huruf hidup, ya saudara. Dia punya huruf mati semua. YHWH itu yang ditulis dengan kata TUHAN besar. Kalau saudara temukan di dalam Alkitab T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya besar, itu diterjemahkan sebenarnya dengan kata Adonai. Tapi kalau TUHAN-nya besar, itu YHWH yang menunjuk kepada nama dari pribadi Allah. Ya, saudara. Jadi waktu dia mengatakan Tuhan, itu artinya YHWH akan menjadi Allahku. Allah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, oknum yang disembah. Jadi dengan kata lain begini, tidak ada nama lain yang saya sembah, tidak ada pribadi lain yang saya sembah, tidak ada oknum lain yang akan saya sembah. Hanya ada satu oknum, dia namanya YHWH, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penebus, Allah pemilik alam semesta, Allah yang menjadikan ini dan itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang omnipresent, Allah segala Allah. Dialah yang akan menjadi sesembahanku. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang Yakub katakan di hadapan Tuhan. Artinya dia komit dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia komit betul-betul bahwa tidak boleh, sekarang ini tidak boleh ada penyembahan lain. Sekarang ini hanya ada satu penyembahan yang saya akan lakukan, hanya kepada dia, Allahku, pribadi yang dia kenal itu, yang dia sebut dengan YHWH. Namanya bukan tidak kenal, dia kenal. Saudara, dialah yang akan menjadi Allahku. Coba kita lihat Yohanes pasal 4, ya. Saudara, ayat 22. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Mari jemaat Tuhan kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 4 ayat 22. 1, 2, 3. Saudara lihat, Yesus bilang begini kepada perempuan Samaria itu di sumur Yakub. Hei kamu tuh menyembah apa yang kamu tidak kenal? Perempuan Samaria ini memberikan sebuah penggambaran bahwa ada banyak orang sembah-sembah Tuhan, tapi dia tidak tahu itu Tuhan yang mana. Tapi Yakub tidak sembah sembarangan. Dia tahu YHWH yang dia sembah, nama Allah yang dia sembah itu dia kenal sungguh-sungguh. Saudara, banyak orang pergi gereja, tapi dia tidak tahu Tuhan yang mana yang dia sembah. Ya saudara, banyak orang saudaraku berkata, saya juga bilang Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tapi sekali lagi, itu Tuhan kau kenal? Tidak. Yakub dia berkata sekali lagi, Tuhan itu sekali lagi bukan Adonai. Kalau Adonai itu bisa jamak, bisa ada ini, ada itu, ada saudaraku. Allah ini juga Adonai, Allah itu juga Adonai. Tapi kalau namanya YHWH itu tidak bisa lain. Hanya satu pribadi, hanya dia yang disebut dengan Allah YHWH itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita pun ingat baik-baik. Yang buat kita seringkali tidak bisa bangkit dari kegagalan, itu karena kita punya penyembahan itu belum sungguh-sungguh kepada siapa yang kita kenal. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu komitmen yang membuat kita tidak akan ada ilah-ilah lain, penyembahan-penyembahan lain, saudara. Sebab penyembahan-penyembahan lain itu mempengaruhi saudaraku, kita mau bangkit atau tidak dari kegagalan kita. Kenapa Saul tidak bangkit-bangkit dari kegagalan? Karena dia sudah mulai ragu dengan Tuhan yang dia sembah, YHWH. Bukti dari mana? Saudara tahu toh? Dia pernah pergi ke tempat yang mana saudaraku dia pergi mencari roh peramal untuk saudaraku melihat tentang hari depannya. Ya, dia sudah mulai ragu dengan YHWH.
Dia sudah mulai ragu dengan Allah yang sesungguhnya yang telah melantik dia menjadi raja atas Israel. Dia sudah ragu dengan Allah yang pernah menuntun dia menang beberapa kali melawan Amalek, melawan Filistin. Dia ragu. Karena itu dia pergi tanya kepada roh peramal. Keraguan itu membuat orang sekali lagi tidak akan bisa bangkit dari kegagalannya. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang tinggal dalam kegagalan rohani? Satu, dia lupa firman Allah yang mengatakan kepada dia bahwa hanya ada satu Tuhan yang akan menyertai dia. Hanya ada satu Tuhan yang akan melindungi dia. Hanya ada satu Tuhan yang akan menuntun dia. Tidak ada Tuhan lain. Dan orang kalau ragu dengan itu, dia tidak akan pernah bisa bangkit dari kegagalannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berikan beberapa contoh. Ya, jika kita menyembah apa yang kita tidak kenal, maka pasti tidak ada penyembahan. Maka pasti, saudara, itu kalau kita menyembah apa yang kita kenal, maka pasti tidak ada penyembah lain. Dengan kata lain begini, kalau ada orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tidak percaya terhadap apa yang dia sembah, tidak kenal terhadap apa yang dia sembah, itu pasti ada penyembahan lain. Pasti. Contoh seperti para orang yang menyembah kepada berhala. Kenapa orang menyembah berhala? Jawabannya sederhana, karena dia tidak percaya Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dia percaya Tuhan yang sesungguhnya, dia tidak menyembah berhala. Tampilkan ayat dalam Mazmur 115 ayat 2. Mari kita lihat ayat ini. Ya. Mulai ayat 2 dan seterusnya, kita baca saja ini ayat berganti-gantian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai ayat 10. Ya, 115 mulai ayat yang kedua. Saya bacakan lebih dulu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi saudara lihat, Allahnya bangsa-bangsa lain, ayat 4 dan 5. Jemaat, 1, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Ayat 6, 7. Mempunyai telinga, tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara lihat itu, penyembahan berhala. Mereka percaya kepada emas, perak, batu, tembaga dan segala macam. Yang tadi dibilang ada telinga, ada hidung, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Lalu ayat yang ke-9 dan 10. 1, 2, 3. Hai Israel, percayalah kepada siapa? Tuhannya Tuhan, apa besar kan? Itu artinya apa? YHWH. Percayalah kepada yang itu. Dia adalah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada siapa? Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi saudara, kalau orang tidak percaya kepada YHWH, dia percaya kepada itu yang tadi saya sebut, mati-mati semua itu, dia orang masih percaya. Kalau seperti itu, maka orang tidak mungkin bisa bangkit dari kegagalan. Contoh kasus dalam kitab Yosua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa kok orang Israel ini, Alkitab katakan dong, tegar tengkuk, keras kepala, ya selalu saja tidak meyakini Tuhan. Karena sekali lagi mereka tidak yakin sungguh dengan TUHN besar itu, mereka tidak yakin sungguh. Bahkan Yosua pernah berkata dalam Yosua 24 ayat yang ke-13 mulai, ya, Yosua singgung ketika mereka mau pilih, mau ibadah kepada siapa. Tapi Yosua bilang, saya dan saya isi keluarga tidak akan pergi ibadah di lain tempat.
Kamu terserah. Ya. Mau percaya Allah orang Amori, Allah orang Efrat yang disembah di seberang sungai Efrat itu. Tapi saya tidak. Karena memang saudaraku, Yosua menaruh percaya hanya kepada YHWH. Sama seperti Yakub, tidak ada penyembahan lain. Tidak ada Tuhan lain dalam hidupnya. 2024 ini, kalau saudara percaya bahwa hanya ada YHWH itu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Saya rasa tidak ada penyembahan lain yang bisa membuat saudara beralih dari Kristus. Tidak ada, saudara. Tidak ada kepercayaan palsu lain yang bisa membawa kita untuk memungkiri Tuhan yang tadi saya sebut TUHN itu, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, pribadi yang ketiga itu. Saudara, kalau kita percaya bahwa hanya Dia saja penolong, Dia saja penyembuh, Dia saja perlindungan, Dia saja segala-galanya dalam hidup kita, maka tidak mungkin ada penyembahan lain. Saudara, Anda tidak akan percaya itu perdukunan, tidak akan percaya itu penyembahan di kuburan, tidak akan percaya itu penyembahan kayu batu. Dan itu bukan hanya sekali tidak percaya, tidak akan pergi. Karena dia, tadi Alkitab sudah berkata, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya segala macam, tapi tidak bisa lihat, tidak bisa raba, tidak bisa bikin ini, tidak bisa bikin itu. Mazmur 115. Kita tidak akan lagi menaruh harap kita kepada hal-hal yang semu, hal-hal yang sementara. Dan orang seperti ini pasti akan bangkit dari kegagalan. Pasti akan bangkit dari kegagalan. Karena dia tahu tidak ada yang bisa menolong saya selain hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus namanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, selain ini berhala ini, saudara, orang kalau menaruh Tuhan dan Allah, Tuhan itu sebagai Allahnya, atau TUHN itu yang dia kenal, pribadi yang dia kenal itu sebagai Allahnya, maka saudara, dia pasti tidak akan mengandalkan berhala yang namanya kekuatan manusia. Dia tidak akan mengandalkan. Kita tahu kisah Yakub tadi, saudara, ketika dia bergumul, akhirnya Tuhan mematahkan sendi pangkal pahanya. Maksudnya apa? Menurut para penafsir Alkitab, sendi pangkal paha itu adalah, saudara, letak kekuatan dari seorang pria. Jadi Tuhan tidak mau, Yakub, lu jangan andalkan lu punya kekuatan. Kalau lu mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allahmu, kalau Tuhan itu adalah sesembahanmu yang kau kenal, Dia adalah Allah satu-satunya dan tidak ada Allah lain, maka kekuatanmu itu tidak ada gunanya. Kekuatanmu itu bukan sandaranmu. Kekuatanmu itu bukan andalanmu. Kekuatanmu itu bukan segalanya. Yang segalanya sekarang adalah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Yakub mau dibuat bangkit. Tapi sekali lagi, dia harus percaya betul bahwa kekuatannya tidak boleh menjadi bagian. Usahanya tidak boleh menjadi bagian yang paling penting. Harus Tuhan yang menjadi penting dalam hidupnya. Saudara, bukan Tuhan tidak bisa kasih dia hak keselungan, tapi dia kan pakai depo otak toh, dan depo mama. Ya, dong mulai marundi. Hadar pada Esau yang soa, mama, lu kan sayang beta toh. Ya. Kekuatan mulai bermain ini, kekuatan manusia. Mama bilang betul anak, Esau tuh jarang di rumah. Bikin apa kas dia? Lewai kas lu. Otak mulai bermain, saudara. Otak mulai bermain, kekuatan manusia mulai bermain. Ya kalau begitu cara karmana. Beta kan sonde babulu, Esau babulu, nanti bapak tahu karmana. Ya, hai aman. Lu bapak kan mata tidak dapat lihat lah. Paling dia raba-raba. Gampang kau tempi horo ame domba satu di sana. Itu dia pun kulit, dia pun bulu, nanti bapak mama kas pakai di adek. Nanti adek pilih, nanti bapak raba, oh ini Esau. Bapak kan ngau-ngau toh. Sudah lihat. Kekuatan manusia mulai bermain. Tapi sekarang Tuhan bilang tidak boleh.
Kalau kau berkata Tuhan adalah Allahku, maka kekuatanmu harus dikesampingkan dan biar kekuatan Tuhan yang bekerja mutlak dalam hidupmu. Ada amin? Ada banyak orang bilang Tuhan itu adalah depu Allah, tapi dia main otak terus. Ya saudara, nah itu Tuhan, itu kau tidak akan bangkit dari kau pun kegagalan. Ya, selagi botol pun kekuatan masih bermain, maka sekali lagi botol akan tidur terus, botol akan rela terus, karena botol sudah yakin dan Tuhan pun kekuatan. Botol sudah yakin dengan Allah yang botol sembah, botol pakai botol pun usaha, daya, upaya, segala macam cara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya sekali anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nasar dengan Tuhan Allah, bilang Tuhan itu kita pun Tuhan Allah, maka dengar baik-baik. Kesampingkan itu berhala-berhala satu. Yang kedua, kesampingkan itu kekuatan-kekuatan manusia. Dan bersandarlah mutlak hanya kepada Tuhan saja. Saya berikan contoh ayat-ayat ini. Lihat. Yeremia 17 ayat 5. Jemaat kita baca. 1, 2, 3. Kalau orang masih mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia hati jauh dari Tuhan Allah. Bagaimana mau bilang Tuhan itu Allahku? Bagaimana mau bilang YHWH itu adalah Tuhanku? Sementara yang kita andalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu impossible. Bapak, mama, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu tidak mungkin. Ya. Makanya nanti saudara baca lanjutan, orang seperti ini dia akan terus seperti semak bulus di padang belantara. Ayat 6, ayat 7. Ya. Tidak pernah melihat datangnya keadaan baik. Karena andalnya bukan andalkan Tuhan, andalnya manusia. Bagaimana mau bangkit dari keterpurukan? Mau bangkit dari kegagalan? Tidak bisa. Orang kalau mau bangkit dari kegagalan, saya ulang ini kalimat. Saudara, kita punya kekuatan mesti kita tundukkan. Kita punya kepandaian, kepintaran kita mesti tundukkan. Dan biarkan kekuatan Allah yang bekerja mutlak di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata begini, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegagalan itu membawa kita untuk menaruh harap kepada Tuhan. Saudara, kegagalan itu membawa kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ya. Bahwa ternyata tanpa Tuhan ini beta suruh bunuh. Tanpa Tuhan beta susah bisa lain. Tanpa Tuhan beta su gagal. Tanpa Tuhan beta su jatuh. Sekarang beta mesti andalkan Tuhan. Bukan justru semakin kita rasa kita punya kekuatan mantap. Saudara, waduh. Ini orang paling bodoh di dunia ini kalau saudara begini. Ya. Sudah jatuh tapi dia rasa dia punya kekuatan masih lebih power. Dia punya saudara terkasih dalam Tuhan pintar masih lebih hebat dari Tuhan Allah. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa bangkit. Yang tadi saya suka contoh, Saul habis. Karena dia tidak mau bersandar kepada Tuhan lagi. Kepintarannya lebih dia utamakan, kekuatannya dia lebih utamakan. Terus kejar Daud, mau bunuh Daud. Gagal terus. Pakai kekuatan dia. Dia pikir bagaimana ini kedudukan raja kok bisa beralih, pindah tangan ke Daud. Saudara, saya ini kan tidak ada dalam Alkitab, saya menganalisa saja. Saudara, seandainya lu rendah hati bilang Tuhan, ya, beta minta ampun, beta salah banyak. Itu hari seharusnya beta tunggu Samuel datang baru persembahkan korban, tapi beta buru-buru karena beta takut Amalek serang potong Israel. Jadi beta keburu kau ambil alih ini haknya imam, haknya nabi untuk mempersembahkan korban. Saudara, Tuhan pasti bilang, oh Saul iya baik,
beta ampuni lu. Ini tidak, Bapak tambah. Ya, tambah poe. Ya. Dia sonde mau kalah. Tuhan sudah bilang, saya tidak mau kau jadi raja. Coba dia minta ampun Tuhan. Jadi wakil Jubair. Ya saudara, coba begitu kan. Ini tidak. Masih ngotot terus. Ngotot terus. Akhirnya habis. Hari ini saya mau beri pesan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Orang ngotot dengan kekuatannya itu akan sia-sia. Ya. Kalau kita saudaraku mengandalkan kekuatan kita, itu sama saja dengan persinahan rohani. Ada dua dosa besar yang Tuhan bukan dosa lain Tuhan tidak benci. Paling benci dua dosa besar. Yang pertama adalah persinahan rohani. Saudara. Lalu yang kedua itu persinahan jasmani. Itu dua-dua persinahan yang Tuhan tidak suka. Persinahan rohani itu apa? Orang melakukan yang namanya sinkritisme. Artinya dia pun kaki satu di Tuhan Allah, tapi kaki satu juga di penyembahan lain. Kaki satu di Tuhan Allah, tapi kaki satu di kekuatan diri sendiri. Kekuatan manusia. Itu Tuhan paling benci. Itu namanya sinkritisme. Penyembahan dua arah. Tuhan tidak mau. Makanya ada ayat dalam Matius pasal 6. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi yang satu, kita akan benci yang lain. Kalau kita membenci yang lain, kita akan mengasihi yang lain. Satu. Pasti itu. Makanya Tuhan tidak bisa diduakan. Bangkitlah dari kegagalan. Simple. Jangan taruh yang lain-lain. Tuhan sah. Kekuatan geser buang. Saudara. Ya. Kepintaran kesampingkan. Taruh Tuhan di dalam hidup ini. Tahun 2024, saya ulangi lagi. Mari kita semua belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ya. Apa-apa tanya Tuhan, jangan pakai kekuatan kita, saudara. Apa-apa tuh bersandar kepada Allah, saudara. Apa-apa tuh berdoa. Apa-apa itu saudara terkasih dalam Tuhan, tanya Tuhan. Ini Tuhanku mau, kau bukan. Jangan pakai botol punya, nanti salah. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Ada orang kalau sudah andalkan kekuatan, pintar, dia sudah andalkan. Biasanya andalkan yang begini-begini lagi. Celakalah orang yang pergi ke Mesir dan minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari siapa? Tuhan. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-N-nya besar. Ini Yahweh. Orang sudah tidak mencari Tuhan, cari kuda-kuda. Cari saudaraku kereta-kereta besar. Cari. Maksudnya apa? Ini pertolongan orang-orang yang mendukung. Pertolongan orang-orang yang bisa mensupport. Saudara. Waduh, ini bahaya sekali. Ya. Anak-anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Kegagalan hanya bisa kita lewati. Kita bisa bangkit dari kegagalan jika kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya satu Tuhan Allah kita, tidak ada yang lain. Hanya Dia yang kita kenal dan kita sembah. Yang kita pagi bangun batareak Dia, malam mau tidur batareak Dia, mau pi mana-mana batareak Dia, dalam segala pergumulan batareak Dia. Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa membawa kita keluar dari kegagalan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan jadikan Tuhan itu ban laseret. Ya. Kalau jadikan Tuhan ban laseref, akan tinggal di dalam kegagalan. Terus menerus akan tinggal di dalam kegagalan. Ya. Tapi kalau Tuhan yang utama, tidak ada orang yang akan tinggal di dalam kegagalan. Kalau Tuhan menjadi yang prioritas, dia tidak akan tinggal di dalam kegagalan. Saudara. Ya. Saya ulang, tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Semua manusia pernah gagal. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab tadi saya sudah sebut beberapa. Banyak yang gagal. Tapi ketika mereka berkata, Tuhan adalah Allahku, mereka semua dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Ada amin. 2024
bangkitlah dari kegagalan. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa nasar Yakub agar dia bangkit dari kegagalan? Satu, dia tidak mau ada penyembahan lain, hanya Tuhan saja. Yang kedua, Yakub punya nasar adalah membuat rumah Allah. Mari kita baca Kejadian 28 ayat 22. 1, 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua, saudara, dia bilang tugu yang beta dirikan ini hari di Betel ini akan menjadi rumah Allah. Makanya Betel itu artinya rumah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ciri orang yang mau bangkit dari kegagalan. Dia mendirikan rumah Tuhan. Orang kalau mau bangkit dari kegagalan, dia harus membangun rumah Allah, menyebut Allah sebagai sesembahannya, sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dia mau mendirikan rumah Tuhan. Saudara, apa sebenarnya makna mendirikan rumah Allah? Mendirikan rumah Allah itu bukan bangun gereja, ya saudara, bukan bangunan fisik, ya. Karena kita tahu Yakub tidak pernah bangun gereja fisik, tetapi mendirikan rumah Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Rumah Allah itu simbol kehadiran Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yakub artinya dia rindu Allah itu hadir dalam hidupnya. Yakub mau menyatakan bahwa Tuhan, jangan tinggalkan saya. Hadir dalam hidup saya. Saya ini rumah Allah. Saudara yang terkasih, lihat ini ayat ya, 2 Tawarik. Habakuk 2 ayat 20. Ya. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan itu ada di dalam bait kudus. Tuhan itu hadir di dalam rumahnya. Makanya kalau Yakub berkata tadi dalam kitab Kejadian pasal ini berapa tadi? Kejadian pasal yang ke-28 ayat 22 bahwa tugu ini akan menjadi rumah Allah, itu sama saja dengan dia terindu hadirat Tuhan itu menjadi nyata terus dalam hidupnya. Ya. Hadirat Tuhan itu tidak boleh tinggalkan dirinya. Makanya dia bilang, Tuhan, jadikan ini tugu, ini rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau dulu tugu, sekarang 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata begini. Jemaat, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Perjanjian lama, Tuhan hadir itu saudara terkasih dalam Tuhan di tempat. Makanya dia bilang ini tugu ini akan menjadi rumah Allah. Habakuk bilang rumah Tuhan itu tempat kediaman Allah. Tapi saudara lihat perjanjian baru. Tuhan bilang apa? Kamu adalah bait Allah. Roh Allah itu diam di dalam kamu. Saudara. Jadi Tuhan tidak lagi bersemayam di gereja saja. Ya, di gereja saja itu maksud saya begini, kalau kita kumpul 2-3 orang, kalau kita bilang Tuhan hadir. Ya, tapi begitu kita pulang, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang di sini. Ya, Tuhan memang secara universal dia hadir di mana-mana, tapi dia mau hadir secara khusus di dalam diri kita semua, dalam pribadi anak-anak Tuhan, dalam pribadi orang-orang percaya yang disebut adalah bait Allah. Ya. Jadi kalau kita rindu ada pemulihan terjadi dalam hidup kita, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan hadir dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan dalam kita hidup, kita tidak mungkin bisa bangkit dari kegagalan. Saudara, kenapa? Karena kita punya kekuatan terbatas, kita punya kekuatan daging terbatas, kita punya kekuatan apalagi pikiran terbatas. Ya, ada keinginan ada, kemauan ada,
Tapi apalah daya, orang bilang tangan tak sampai. Kita butuh oknum yang lain yang bekerja di dalam pribadi kita. Kita butuh ada sebuah kekuatan supranatural, kekuatan yang lebih, kekuatan yang luar biasa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang bisa memampukan kita untuk bangkit dari kegagalan. Sebab tanpa kekuatan Roh Kudus, orang tidak mungkin bisa keluar dari kegagalannya. Simpson, kita lihat, setelah dia gagal, mati, mata buta semua, ya saudara. Di penghujung dia bilang begini, Tuhan kembalikan ini kekuatan satu kali lagi. Dan Alkitab berkata apa? Roh Allah menguasai dia. Ketika Roh Kudus ada, maka ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia pegang itu 2 pintu gerbang, tiang dia goyang satu kali, semua rubuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kekuatan manusia ini terbatas untuk bisa bangkit dari kegagalan. Makanya hari ini dirikanlah bait suci hidupmu itu. Rumah Tuhan ini adalah diri kita semua. Kalau kita tidak dirikan kita pun rumah pribadi ini sebagai bait Allah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin bisa bangkit dari kegagalan kita. Tidak bisa. Ya. Karena kita butuh Roh Kudus yang bekerja, the power of God. Kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita sekalian. Di saat kita lemah, kita jadi kuat. Di saat kita tak mampu, kita dimampukan. Di saat kita tidak sanggup, kita diberi kesanggupan. Itu hanya karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hampa. Tanpa Roh Kudus, mati kita. Tanpa Roh Kudus, sia-sia kita. Ya. Makanya Saul tadi roh Tuhan mundur, habis. Yakub, saudara, Yudas, habis. Kalau orang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, siapa mau bangkitkan dia? Siapa yang mau kasih saudara pulihkan dia? Siapa? Hanya Roh Tuhan. Makanya Yakub sadar, Tuhan, beta nasar, beta penghidup ini, tugu ini akan jadi rumah Tuhan. Tuhan, beta nasar, ini hidup harus jadi rumah Allah. Kehadiran Allah harus menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Ada banyak orang gagal, tapi tidak mau pakai Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, sehingga dia tambah hari bikin hidup tambah parah terus, bikin hidup tambah rusak terus. Bukan jadi bait Allah, bikin hidup tambah rusak terus. Bagaimana Roh Kudus mau hadir? Saudara, waduh, sayang sekali ya. Itu sebenarnya dia sedang bikin kontra dengan Tuhan Allah. Ya, orang kalau kita sadar tambah buruk, kita mesti mulai, Tuhan saya minta kekudusan, kesucian, ampuni saya supaya Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Roh Kudus kembali, benahi hidup saya. Roh Kudus, kita penting sekali. Bukan tambah jadi orang yang justru berseberangan dengan Roh Tuhan. Ya. Selain rumah Tuhan itu adalah tempat kehadiran Allah, rumah Tuhan itu adalah tempat edukasi rohani atau tempat pelajaran rohani di dalam rumah Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel kalau ke rumah Tuhan itu bukan hanya untuk mempersembahkan korban, berdoa lalu selesai pulang, bukan. Tapi di rumah Tuhanlah mereka mendapatkan firman Allah. Di rumah Allah lah mereka diajar. Di rumah Tuhanlah mereka mendapatkan pendidikan rohani. Di rumah Tuhanlah, saudara. Ya. Nah ini penting. Jadi ketika Yakub berkata, tugu ini akan kujadikan rumah Allah, itu artinya Yakub sedang buat komitmen, Tuhan, saya mau firman Tuhan itu terus menjadi sarana edukasi buat saya. Saya mau firman Tuhan itu mengajar saya hari lepas hari. Saya mau firman Tuhan itu mendidik saya hari lepas hari. Itu sebenarnya yang Yakub mau sampaikan kepada Tuhan. Saya kutip ayat di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 3. 1, 2, 3. Lihat,
Mari kita ke rumah Tuhan, rumah Allah Yakub. Untuk apa di rumah Allah Yakub itu? Untuk diajar, untuk mendapatkan edukasi, untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran firman Tuhan. Itu rumah Allah Yakub itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yakub bilang, saya akan dirikan rumah Allah. Itu apa maksudnya? Dia maksudkan, saya rindu firman Tuhan, ajar saya terus. Saya rindu firman Tuhan mendidik saya terus. Saya rindu firman Tuhan mengedukasi saya terus. Karena waktu firman Tuhan mengajar seseorang, firman Tuhan itu mengajar seseorang, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang itu akan pasti bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan. Karena firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu bukan hanya mendidik, tapi memperbaiki. Firman Allah itu bukan hanya memperbaiki, tetapi menuntun orang, sehingga orang boleh ada di dalam kebenaran dan bangkit dari keterpurukannya. Itulah rumah Allah yang harus didirikan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi percuma kalau kita gagal, rajin pergi gereja terus, saudara. Tapi firman Tuhan datang, Anda tidak mau dengar. Waduh, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu sama saja dengan mau bobo dalam kegagalan. Ya, karena dia tidak punya nasar dirikan rumah Tuhan. Dirikan rumah Tuhan itu apa? Mau diajar, diedukasi oleh firman Allah. Ya. Mau diedukasi oleh kebenaran, tapi tidak mau. Dan itu fakta di mana-mana. Saudara, iya saya ulang, ini fakta di mana-mana. Makanya banyak orang tuh tinggal terus dalam kegagalan, tinggal terus dalam kegagalan, tinggal terus dalam kegagalan. Kalau tidak tinggal di dalam kegagalan, pasti dia mau dengar firman. Sudah gagal, mau bangkit. Sudah gagal, mau bangkit. Firman itu kan ajar orang. Firman Tuhan itu kan menuntun orang untuk keluar dari kegagalan. Ya. Itulah yang nasar Yakub. Di pagi hari ini sudah 2024. Ya. Sudahkah saudara membangun rumah rohanimu itu? Baik suci itu. Satu rindu Tuhan hadir lewat rohnya. Roh Kudus, aduh bantu beta memang orang paling gagal sudah. Tapi Tuhan rohmu bekerja supaya saya jangan tinggal dalam kegagalan. Kedua, Tuhan saya memang sudah gagal. Tapi ini tahun beta rindu Tuhan. Firmanmu edukasi beta. Kenapa beta jatuh di sini? Oh firman Tuhan kasih tahu beta. Lu gara-gara begini makanya lu jatuh. Oh bangkit. Oh kenapa lu gagal di sini? Firman Tuhan kasih tahu. Oh lu gagal nih karena begini. Lu mulai bangkit. Saudara, orang seperti ini dia akan berjalan semakin hari semakin semakin terang menuju ke rembang tengah hari. Tapi kalau tidak, tambah jatuh. Orang fasik tambah hancur, tambah binasa, tambah hilang. Saudara, bangkit dari kegagalan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam segala kebenaran. Itu jelas. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat hafalan. Ya. Jadi orang kalau mau pergi gereja, pergi rumah Tuhan itu dengan satu prinsip. Saya dirikan di rumah Allah untuk edukasi. Saya dirikan di rumah Tuhan ini untuk edukasi Alkitab, edukasi firman. Edukasi rohani buat saya. Kegagalan akan membawa kita kepada kesuksesan. Ya. Kegagalan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Makanya tadi saya bilang tadi saudara Daud bukan orang yang tidak gagal. Tapi ketika dia bangkit dari kegagalan, dia menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Yakub pernah gagal. Tapi ketika dia bangkit dari kegagalan, dia menjadi orang yang luar biasa. Hari ini semua orang boleh bisa bilang Israel. Ya, itu dari mana? Ini Yakub ini yang pernah gagal. Semua kita sekarang bisa bilang, wih Israel, saya pendukung Israel. Ini karena si gagal ini. Kalau tidak ada si gagal yang bangkit,
Hari ini kita hanya tahu Yakub, tidak ada Israel. Tapi ada seorang yang berani bangkit dari kegagalan. Dialah yang membuat bangsa menjadi besar. Membuat saudaraku heboh satu dunia. Ya, karena ada orang yang bangkit dari kegagalan. Lahir juru selamat dari keturunan itu juga. Nasar yang terakhir adalah ayat yang ke-22 bagian terakhir. Mari kita baca kalimat ini sekali lagi. Ayat 22 bagian terakhir. Kita mulai dari kata akan. 1, 2, 3. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Nasar yang terakhir yang Yakub sampaikan adalah dia mau mempersembahkan persepuluhan. 1/10 kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini orang yang mau bangkit dari kegagalan. Dia bukan mau bayar Tuhan, bukan, saudara. Tapi ini dia mau buktikan bahwa ini Tuhan, saya sudah gagal. Tapi ini kali ini saya bangkit Tuhan, saya mau kasih 1/10 dari apa yang Tuhan kasih sama saya. Ya. Maksudnya begini, tadi ini kan Yakub banyak pikir dia diri. Yakub tidak pusing soal Tuhan Allah. Yang penting hak kesulungan berdapat. Yang penting berkat berdapat. Sekarang dia mau balik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan kasih segala sesuatu kepada saya, Tuhan berkati saya tidak akan lupa. Dari semuanya itu saya akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Itu nasar. Saudara, ini ciri orang yang bangkit dari kegagalan. Dan bicara soal 1/10 itu bagian daripada milik Tuhan. Dengan kata lain, Yakub sadar benar bahwa dia tahu ini semua yang Tuhan kasih ini Tuhan punya. Jadi beta mesti kembali di Tuhan Allah. Ya. Jadi Yakub ini menyatakan bahwa dia menyadari semua berkat datang dari Tuhan. Karena itu dia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara. Dan ciri penipu itu, kan Yakub itu artinya penipu. Ciri penipu itu satu adalah menipu apa yang sebenarnya bukan hak dia. Haknya Tuhan dia makan. Nah itu ciri penipu. Jadi Yakub sadar ini, selama ini beta ini parah. Ya. Sekarang beta soalnya mau lagi ini beta tipu Tuhan. Beta tipu Tuhan sekian lama nih. Saya lihatin ayat Maleakhi 3:8 dan ayat 10. 2 ayat. 1, 2, 3. Israel tipu Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, manusia kok bisa tipu Allah. Lalu Israel tanya balik Tuhan, Tuhan, kau tahu cara karena mana tipu Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, yang bosong ambil itu persepuluhan dengan persembahan khusus tuh, bosong mas tanya. Ya. Itu menipu Allah, bukan tipu manusia. Ayat 10, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau tidak ada makanan di rumah Tuhan, itu berarti banyak yang pencuri. Kalau tidak ada makanan di rumah Tuhan, itu berarti banyak yang korupsi. Kalau saudaraku makanan tidak ada di rumah Tuhan, itu artinya saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang sedang menipu Tuhan Allah. Karena dikatakan dalam ayat itu, ke dalam rumah permainan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan itu bisa jasmani, bisa rohani. Dan yang makan tentu bukan Tuhan.
Di rumah Tuhan ada makanan, itu bukan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentu untuk hamba-hamba Allah. Kalau rumah Tuhan ada makanan, itu berarti ada pengajaran firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau makanan itu adalah makanan rohani. Makanya Alkitab bilang, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Dan Yakub nasar Tuhan. Beta sone lupa. Apa yang Tuhan kasih, beta akan kasih 1/10. Saudara yang terkasih, karena itu kita yakin gereja sidang jemaat Allah 1/10 itu bukan sudah berakhir di zaman perjanjian lama. Karena saudaraku 1/10 itu bukan ajaran Taurat. Yakub hadir sebelum Taurat ada. Yakub hadir sebelum Taurat. Taurat itu Musa nanti. Ya, Musa dulu baru ada Taurat. Tapi persepuluhan sudah diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 22. Itu berarti persembahan persepuluhan itu adalah sebuah bagian daripada kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Itu perintah Allah dan itu bukan sifatnya adalah saudara seremonial. Itu bukan perintah nasional bangsa Israel. Itu perintah moral yang sampai hari ini kita masih lakukan, tidak boleh tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Termasuk pendeta yang khotbah pun harus membayar persepuluhan di gereja sidang jemaat Allah. Ya. Kalau kita tidak kasih persepuluhan, kalau saudara tidak kasih persepuluhan tidak diskors. Kalau saya tidak kasih persepuluhan kena skors. Ya. Kita kena skors. Kalau tidak kasih persepuluhan di gereja sidang jemaat Allah. Jemaat tidak kasih. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Kalau kita tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau skors dibikin di jemaat juga mungkin sebanyak yang kena skors. Ya saudara. Karena setiap bulan mesti dapat lihat. Bahkan ada ketetapan sebelum tanggal 10 harus store. Sebelum tanggal 10 ada ketetapan tanggal. Saudara yang terkasih. Kadang-kadang orang yang tidak tahu, saya ngomong ini kan. Kadang-kadang orang tidak tahu tuh orang pikir pendeta tuh hanya enak terima persepuluhan. Kita juga kasih persepuluhan. Bukan tidak. Nah, dengarkan baik-baik. Orang yang mau bangkit dari kegagalan, dia mesti belajar dulu. Jangan tipu Tuhan Allah dulu. Kalau Tuhan Allah saja tipu, apalagi lu yang ece-ece, dia son pakai. Tuhan saja tipu nah. Apalagi kita yang manusia ini. Tuhan saja berani tipu. Karena itu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, jemaat Tuhan. Belajar jujur dulu dengan Tuhan Allah. Kalau mau bangkit dari kegagalan tuh, mesti belajar jujur dengan Tuhan Allah dulu. Jadi orang, Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita jujur dengan Tuhan Allah, pasti kita bisa jujur dengan orang lain. Tapi kalau dengan Tuhan saja kita tidak jujur, saya pastikan ini orang ini penipu ulung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita semua, saya ulang, tidak ada orang tidak pernah gagal. Jangan lihat kegagalan saudara, tapi lihat Tuhan yang siap membangkitkan saudara. Jangan lihat apa yang pernah saudara lakukan. Yang penting masih ada napas. Tuhan masih kasih napas, itu berarti masih ada peluang untuk bangkit. Kalau Tuhan masih kasih kita peluang untuk bangkit, respon Tuhan, respon firman, bikin nasar dengan Tuhan. Orang lain mungkin tidak dengar kita pun nasar, tapi Tuhan dengar kita pun nasar. Tuhan, saya mau bangkit dari kegagalan. Engkau adalah Allahku, tidak ada yang lain. Yang kedua, saya akan dirikan rumah Tuhan supaya Roh Kudus hadir dalam hidup saya. Pengajaran, mengedukasi saya, firman Allah membangkitkan saya. Dan yang ketiga, saya akan mengembalikan persembahan
persepuluhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya akan berikan. Kalau saudara lakukan itu 2024, Tuhan pulihkan hidupmu, bukan hanya rohanimu. Saya yakin jasmanimu juga akan dipulihkan Tuhan, ekonomimu dipulihkan Tuhan, rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, bisnismu dipulihkan Tuhan. Karena kalau rohani pulih, maka yang lain-lain Tuhan pasti akan pulihkan. Tepuk tangan terbaik buat kita. Ya, rohani mesti pulih duluan. Jangan mimpi kalau jasmani mau pulih, kalau rohani ada parah banget. Tidak akan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita cuma sedang dininabobokan oleh setan untuk sebentar lagi binasa. Tapi kalau kita mau bangkit secara rohani, kegagalan-kegagalan rohani 2023 kita tinggalkan. Oh, saudaraku, saya terlampau yakin hidupmu pasti akan mengalami hal-hal spektakuler 2024. Ya, 2024 ini Tuhan akan bikin hal-hal besar. Karena orang yang bangkit secara rohani, Tuhan akan lihat, Tuhan akan pulihkan jasmaninya dengan luar biasa. Saudara, maka saudara lihat tuh Sakeus tuh, dia tidak mau pusing, ya. Saudara, waktu dia kenal Yesus tuh semua hal dia rela, karena dia percaya kalau Tuhan subung pulihkan dia rohani, dia punya jasmani akan level lagi. Tuhan akan pulihkan, maka dia tidak rugi, dianggap tidak rugi. Dia kasih orang miskin, kasih kembali yang dia peras, dia anggap dia tidak rugi. Karena orang yakin kalau rohani dipulihkan, jasmani pasti dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain